Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam SMK Bisa. Pada pertemuan ini kita akan belajar secara gampang tentang vernier caliper atau jangka sorong dengan tepat ya. Pada slide ada gambar vernier caliper dengan bagian-bagiannya. Di sini akan saya jelaskan satu-satu. Yang nomor satu ini adalah rahang dalam. Ya. Artinya rahang bagian dalam yang digunakan untuk mengukur. Kemudian rahang luar. Artinya bagian luarnya rahang yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya yang nomor 3 ini adalah deep probe, digunakan untuk mengukur kedalaman. Kemudian nomor 4 ini adalah skala utama dalam satu metrik atau milimeter. Kemudian yang nomor 5 ini adalah skala utama atau skala tetap ya dalam satuan inci. Kemudian yang nomor 6 ini skala nonius atau skala geser dalam satuan metrik. Yang nomor 7 ini adalah skala geser atau skala nonius dalam satuan imperial atau inci ya. Kemudian yang ke-8 ini adalah bagian yang digunakan untuk memegang ketika kita akan menggeser rahang geser ini ke kanan atau mengembalikan ke kiri ya. Kemudian ada satu bagian di sini, kebetulan di gambar tidak ada, pengunci ya. Pengunci digunakan untuk mengunci agar rahang geser ini tidak bergerak pada saat sudah selesai pengukuran. Baik, kita jelaskan satu-satu bagian tadi. Rahang dalam tadi sudah saya sampaikan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Cara penggunaannya di bagian yang lebih dalam ya. Dengan begini presisinya lebih akurat dibandingkan dengan menggunakannya bagian ujung. Ini tidak akan akurat. Kemudian yang berikutnya adalah rahang luar, digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Cara pengukurannya juga sama, bagian dalam, tidak bagian ujung seperti ini, dengan tujuan tingkat presisinya atau akurasinya lebih baik. Berikutnya depth probe ya, untuk mengukur kedalaman. Cara mengukurnya dimensi bagian dari dari skala tetap atau skala utama ini harus benar-benar rata. Kemudian bagian deep probe-nya itu yang dimensi panjang yang menempel pada dinding benda yang akan diukur. Tidak seperti yang gambar kanan ini karena dimensi deep probe-nya itu beda ya, ada coakan di ujungnya. Nah, ini tidak akurat ketika digunakan untuk mengukur. Kemudian bagian berikutnya adalah skala utama. Di sini ada dua skala utama ya. Skala utama dalam satuan metrik. Metrik itu milimeter, sentimeter dan seterusnya. Tapi dalam bahasa otomotif digunakan adalah milimeter. Kemudian yang berikutnya ini yang di atas nomor 1 ini adalah skala utama dengan satuan imperial atau inci. Kemudian skala nonius atau skala vernier ya. Dia mempunyai fungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran yang tidak dapat terbaca secara tepat ya. Ada penekanan tidak bisa dibaca secara tepat oleh skala utama karena sudah lewat dari garisnya skala utama atau letaknya itu di antara dua garis skala utama. Itu akan dibaca dengan melihat di skala nonius ya. Pada skala nonius biasanya tertera tingkat ketelitian ya. Contohnya seperti ini yang di imperial atau metrik ya, 1/128 inci ya, 1/128 inci tingkat ketelitiannya ya. Kemudian yang metrik biasanya juga di sini ya,
0,05 kah atau 0,02 kah gitu. Khusus untuk yang metrik nanti bisa kita pelajari, misalnya dalam alat ukur itu tidak tercantum tingkat ketelitiannya, itu bisa diketahui. Lanjut ke bagian berikutnya adalah pengunci. Ini ya, digunakan untuk mengunci skala geser. Jika sudah selesai dilakukan pengukuran agar pada saat pembacaan skala, ya, skala geser tadi tidak bergeser sehingga angka yang dibaca tidak akan berubah. Nah, kita sekarang ke tingkat ketelitian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tingkat ketelitian pada alat ukurnya ada yang tertulis secara nyata di skala geser atau skala Nonius, tetapi ada juga yang tidak tertuliskan. Di contoh yang slide pertama tadi ada tingkat ketelitian tertulis tetapi hanya di skala imperial. Yang di skala metrik ya, yang di Noniusnya metrik tidak tertulis. Tetapi khusus untuk yang metrik itu bisa diketahui ya, tingkat ketelitiannya meskipun di situ tidak ditulis. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya. Yang dinamakan tingkat ketelitian itu sebenarnya adalah satu bagian dari skala utama metrik dibagi dengan jumlah bagian ruang atau langkah yang ada pada skala Nonius ya. Satu bagian skala utama berapa? 1 mili. Itu pasti 1 mili. Jadi berarti 1 mili dibagi jumlah ruang yang ada pada skala Nonius. Contohnya ya, misalnya. Jika langkah pada skala Nonius itu 20, maka tingkat ketelitiannya adalah 1 mm dibagi 20 atau sama dengan 0,05 mm. Contoh yang lain, jika skala Noniusnya itu ada 50 ruang atau 50 langkah, maka tingkat ketelitiannya adalah 1 dibagi 50 atau 0,02 mm. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar ini. Perhatikan pada gambar ya, skala Noniusnya kalau kita lihat dari 0 sampai ke 10 ini, dari 0 sampai 10 itu ada 20 skala atau 20 langkah. Maksudnya bagaimana ini? 0 ke sini setengah. Maaf, 1 langkah. 0 ke sini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, sampai di angka 10 itu ada 20 langkah. Karena ada 20 langkah, maka tingkat ketelitian alat ini adalah 1 per 20 sama dengan 0,05. Kita lihat di contoh berikutnya. Kita lihat di skala Noniusnya 0 sampai 10. Ini kalau kita hitung itu ada sebanyak 50 skala atau 50 langkah. Sehingga tingkat ketelitiannya adalah 1 per 50 sama dengan 0,02. Kebetulan di contoh ini tingkat ketelitiannya sudah ditulis pada skala geser. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya yang pertama adalah kita melihat nolnya Nonius dulu. Nolnya Nonius. Silahkan amati nolnya Nonius. Kemudian tarik pandangan ke atas. Ke atas. Nah, ketika kita tarik pandangan ke atas di skala utama, nolnya Nonius ini tadi tepat tidak dengan garis skala utama. Kalau ternyata tepat lurus seperti contoh ini, maka ya itulah nilai pengukurannya. Yang terbaca hanya skala utama saja. Karena skala Nonius ini menunjukkan nilai desimalnya. Betul ya? Jadi kalau nolnya itu pas dengan skala, ya angka bulat saja yang dibaca. Pada tampilan di atas ini ya, nilainya adalah 3 cm atau 30 mili
kemudian bergerak ke kanan, kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34. Maka hasil pengukuran pada contoh di sini adalah 34,00. Kenapa? Karena noniusnya yang sudah lurus di angka 0. Nah, ciri nolnya itu tepat lurus, atau nilainya itu hanya nilai angka bulat saja, tidak ada desimalnya, kita bisa cross check di angka 10-nya nonius. Kalau 0 ini meragukan apakah lurus atau tidak, silahkan lihat di angka 10 nonius. Kalau skala noniusnya lurus, di angka 10-nya ini juga lurus dengan atas, berarti angkanya adalah angka tepat, ya, angka bulat. Nah, bagaimana jika tidak lurus? Kita lihat di slide-nya. Jika tidak lurus, konsepnya sama dengan yang lurus tadi. Kita lihat nolnya nonius. Kita lihat nolnya nonius, kita tarik ke atas. Nah, ternyata nggak ada yang lurus di antara 34 dan 35. Maka yang dibaca adalah angka bulatnya dulu, 34. Yang sebelah kirinya nolnya nonius. Kita, ya, sebelah kiri nol nonius berapa? 30, 31, 32, 33, 34. 34. Kita tulis dulu angka bulatnya 34,00. Selanjutnya kita cari desimalnya. Ya. Cara mencari desimal adalah dengan cara mencari garis-garis skala pada nonius yang lurus dengan skala utama. Di contoh ini angka 6 ini yang lurus. Kita tarik ke atas lurusnya. Nah, ini ternyata lurus. Maka nilainya adalah jumlah langkah dari 0 sampai ke angka 6 nonius ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 langkah. Karena tingkat ketelitiannya adalah 0,05, maka 12 langkah itu dikalikan 0,05 sama dengan 0,60. Sehingga hasil akhir adalah angka bulatnya tadi 34,00 ditambah desimalnya atau pembacaan nonius 0,60 sama dengan 34,60. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita sudah paham betul, tidak harus menghitung langkah sebanyak setiap langkahnya. Cukup kita lihat angka yang tertera pada nonius itu mewakili angka bulatnya, ya, mewakili angka utuh di nonius. 1 berarti 0,1 atau 0,10, di 2 0,20, 3 0,30, 4 0,40, 6 0,60. Ya, ini sudah mewakili angkanya sebenarnya. Tinggal nanti kalau ada di antara angka-angka, itulah yang akan kita konversikan ke tingkat ketelitian masing-masing alat tadi. Kita lanjut ke contoh-contoh pengukuran. Yang pertama, contoh pengukuran untuk vernier caliper dengan tingkat ketelitian 0,05. Kita lihat di gambar, ya, nolnya nonius, kita tarik ke atas. Nah, ternyata ada di sebelah kanannya 5 mili. Maka angka bulatnya adalah 5 mili. Ya. Kita tulis angka skala utama 5 mili, 0,00. Selanjutnya kita cari tingkat ketelitiannya atau angka desimalnya, ya. Kita cari di sini, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa kita hitung setiap langkah. Dari 0 sampai ke tanda yang lurus, ini 5 langkah, berarti 5 kali tingkat ketelitiannya 0,05, ya, sama dengan 0,25. Sehingga hasilnya adalah 5 ditambah 0,25 menjadi 5,25. Ya. Khusus yang skala nonius, tadi juga sudah saya sampaikan, bisa langsung dilihat di angka bulatnya saja, yang tertera angkanya. Berarti 5, ini 5,2 ditambah sisanya, lebihnya. Ditambah lebihnya 5 karena ketelitian 0,05 itu artinya setiap langkah nilainya 0,05. Jadi sama juga hasilnya 5,25. Kita lanjutkan berikutnya ke skala
ketelitian 0,05 berikutnya. Contohnya adalah di sini 0 nonius kita tarik ke atas. Nah, ini di sini adalah angka bulatnya di sebelah kiri 0 nonius 29 karena nggak sampai 3 ya, 29. Maka kita tulis 29,00. Kemudian skala nonius yang lurus ya, di sini di langkah ke-17 dikalikan 0,05 sama dengan 0,85 atau di satu langkah setelah 8 berarti 85. Maka nilainya adalah 29 skala utama, 85. 8-nya di sini, 5-nya lebihnya. Nah, untuk memastikan, untuk mempercepat mencari skala nonius yang lurus dengan skala utama, sebenarnya kita harus cermat di sininya, di nolnya nonius. Kalau kita lihat 0 nonius, kita tarik ke atas, dia cenderung lebih ke angka 30 daripada ke 29. Ya, lebih dekat ke angka 30 dibandingkan ke angka 29. Sehingga kita mencari skala nonius yang lurus, ya carilah sebelah kanan. Karena sudah mendekati angka bulat yang lebih kanan ya, ke 30. Maka kita fokusnya mencari nonius yang lurus itu di atas 5. Kalau misalnya 0 ini di antara 2 dan 3 tepat, maka kita fokusnya cukup di angka 4, 5, 6 atau 7. Nanti di situ ya. Kita bisa simak di contoh berikutnya. Contoh berikutnya masih ketelitian 0,05 ya. Di sini ada 0 nonius, kita tarik ke atas, angka bulatnya adalah 11. Kemudian kalau kita amati nolnya ini sedikit ke kanan. Berarti di tengah-tengah sedikit ke kanan. Maka kita fokusnya ya 5 ke kanan ya. 5 ke kanan. Ternyata di sini yang lurus. Ya, tepat di nonius yang angka 6. Berarti 11,60. Boleh menggunakan langkahnya kalau masih bingung. Dihitung dari 0 sampai 6 ini berapa langkah? 12 langkah. 12 langkah kali 0,05, maka nilainya 0,60 sama ya. Sehingga hasil akhir adalah 11,60. Kita lanjutkan ke contoh yang sekarang, contoh kedua dengan ketelitian 0,02 ya. 0,02. Kita lihat nolnya nonius. Di sini kita tarik ke atas di angka 18 mili ya. Tetapi nolnya ini dekatnya ke kiri. Maka kita fokus melihatnya 5 ke bawah. Ternyata di sini. Ya, ternyata di sini. Sampai di sini ada 12 langkah. Berarti 12 dikalikan 0,02 sama dengan 0,24. Maka nilai akhirnya adalah 18,24. Atau untuk lebih cepat ya, maka angka bulat tetap 18 ya. Yang kita fokus di noniusnya 2 ini angka bulat untuk noniusnya, ya angka puluhannya. Maka 0,2 artinya di sampai sini ditambah lebihnya sampai ke yang lurus 1, 2 langkah. 2 langkah kali 0,02 itu setara dengan 0,04 ditambah 20, maka menjadi 0,24 ya, 0,24. Sama aja ya, sama aja. Hanya mempercepat pembacaan aja ya. Sehingga hasil akhir sama 18,24. Kita lanjut berikutnya, contoh berikutnya ya, 0,02. Kita lihat 0 nonius di mana? Di sini. Kita tarik ke atas. Nah, di angka 4 mili. Di angka 3 mili. Di angka 3 mili. 1, 2, 3. Di angka 3 mili. Tetapi dia lebih dekat ke 4. Ya, lebih dekat ke 4. Karena lebih dekat ke 4, maka kita melihat mana yang lurus dari nonius, ya harus di sebelah kanannya 5 gitu ya. Biar lebih cepat. Ya.
Jadi angka bulatnya 3, kemudian kita mencari desimalnya, ternyata yang lurus lewat 5 di sini ternyata. Nah, 7 lebih berapa? 1, 2, 3. Di angka 7 lebih 3 langkah. Berarti 0,7 sekian. Gitu ya, 0,7 sekian. Sekiannya berapa nilainya? Ya 3 langkah dikalikan 0,02 sama dengan 0,06. Sehingga menjadi 0,76. Ditambahkan dengan skala utamanya berarti 3,76. Contoh berikutnya ini ya. Masih 0,02. Contoh terakhir ini. Kita lihat skala noniusnya, nolnya nonius, kita tarik ke atas, des. Nah, lewat dari angka 20 mili. Berarti nilai yang terbaca angka bulatnya atau skala utamanya adalah 20 mili. Sekarang kita nyari komanya, ya, desimalnya. 0 ini kalau kita tarik ke atas itu di antara 20 dan 21-nya itu posisinya di tengah ternyata. Maka kita fokus melihatnya ya di sekitar 5. Oh, ternyata yang lurus pas di angka 5. Sehingga 5 boleh langsung 0,50. Kalau mau menghitung di langkahnya ya sampai dari 0 sampai ke 5 ini ada 25 langkah. Dikalikan 0,02 sama dengan 0,50. Sehingga 20 ditambah 0,50 sama dengan 20,50 mm. Atau langsung saja 0 ditarik ke atas angka bulatnya yang sebelah kiri kan 20, komanya dilihat yang lurus pas karena pas di angka 5 maka 20,50. Baik, itu tadi kita belajar tentang vernier caliper untuk satuan metrik ya khususnya tadi. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan buat video lagi bagaimana cara membaca vernier caliper untuk satuan imperial atau inci. Kita akhiri, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.